dan dia nomor punggungnya 10. Ini yang luar biasa. Ketika wingback dikasih nomor 10 itu berarti memang ada sesuatu yang luar biasa dari diri Kostik. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Ini Cerewetin Inter rasa cerewetin bintang sih. Karena gue ingin ngebahas secara singkat aja pemain yang secara eksplisit, secara khusus diminta oleh Simone Inzaghi. Kostik ini posisinya di Frankfurt. Dia mainnya jadi left midfielder bisa, jadi wingback kiri bisa, jadi fullback kiri bisa. Jadi ini sebetulnya gue agak trauma kalau dari posisinya, dari gaya bermainnya, trauma ngelihat Lazaro. Lazaro dulu waktu diambil dari Inter kan kayak gitu juga. Dibilangnya bisa jadi fullback, jadi penyerang kanan, jadi wingback kanan, tapi ternyata gagal bersama Conte. Kostik sangat dibutuhkan Inter karena torehan asisnya yang luar biasa. Di tahun 2019 yang lalu dia mencetak 4 gol 12 asis totalnya. Di 2019-2020 itu dia 6 gol 14 asis untuk ukuran fullback kiri. Sementara sejauh ini dia telah mencetak 9 asis untuk Frankfurt, dan Frankfurt posisinya juga nggak begitu bagus di Liga Jerman. Saat ini ada di peringkat 9. Jadi, dan dengan kontraknya dia yang udah mau habis, rasanya Januari ini dia akan dilepas. Musim lalu, ini yang paling kocaknya, dia harusnya udah ke Lazio. Dia setuju pindah ke Lazio. Dengan kontraknya yang mau habis dan dia gak mau perpanjang, Frankfurt harusnya ngelepas dari musim lalu. Tapi ternyata dari kabar yang beredar, ketika Lazio nanya, Frankfurt email lo apa? Dikasihnya email yang ngaco. Jadinya si Lazio ngirim email permintaan mau ngebeli si Kostik, emailnya nggak masuk. Si Frankfurt bilang ke Kostik, nih nggak ada penawaran buat lo, jadi lo nggak bisa dilepas, anjir, bisa kayak gitu. Akhirnya gagal lah si Kostik ke Lazio dan akhirnya sudah bermain normal lagi untuk Frankfurt. Dia satu kebangsaan, satu negara dengan Kolarov. Tadinya dibilang Kostik akan datang kalau Kolarov pensiun. Gue rasa sih harusnya Kolarov bersedia pensiun ya. Dia pemain yang dia persis sama-sama di sayap kiri, sama-sama jago asis, bisa bermain di seluruh posisi di sisi kiri, lebihnya sebagai fullback. Tapi yang paling hebat dari Kostik dikatakan bahwa dia adalah pemain yang sangat vokal di ruang ganti. Jadi dia tipikal pemimpin persis seperti Kolarov. Dan lebih utama lagi, kita butuh pelapisnya Perisic nih. Kayak kemarin lawan Venezia, Perisic sudah kelelahan banget. Di Marco ternyata lebih cocok jadi center back kiri. Selain itu, kalau Kostik datang, Perisic bisa jadi second striker. Itu salah satu opsi kenapa kita butuh banget si Kostik. Kemudian hal menarik dari si Kostik lagi, dia disebutnya kalau berdasarkan rangkuman beberapa artikel luar negeri, dibilangnya gini, dia punya kemampuan good move, berarti pergerakannya bagus. Everyone talks highly of him being a great man in the locker room. Itu dia kelebihan utamanya si Kolarov juga, si Kostik juga. Dia di locker room adalah orang yang sangat vokal dan keeping spirit high. Jadi dia yang suka menyemangati pemain lain. Usianya sayangnya udah 29 tahun, teman-teman. Artinya ya paling 2-3 tahun dia bakal dijual lagi. Tapi tingginya 184 nih, gak kayak si Di Marco yang terlalu kecil. Jadi ntar kalau sundul-sundul masih lumayan. Kemudian untuk jumlah bermainnya, sejauh ini dia di Bundesliga sudah bermain 26 kali, 20 kali di Liga dan 6 kali di Europa League. Jadi secara fisik harusnya dia tetap mumpuni ya, maksudnya tetap bisa ikut langsung dalam tempo kencangnya Inter nih. Gue takutnya kalau kayak kita misalkan ngebeli Fratesi gitu, dia kan mainnya cuma di Liga doang, sebelumnya main di Serie B. Agak ngelebar ke Fratesi yang di Sassuolo itu. Gue takutnya dia agak kaget nih dari sekelas Sassuolo sebelumnya main di Serie B terus main ke Inter. Nah ini kalau Kostik enggak lah. Terus di kalender tahun 2021 asis paling banyak itu Muller 30. Nah, Kostik ada di nomor 4, 22. Dia left back. Di bawahnya Muller ada Di Maria,
Dia di tahun 2011 dengan 23 assist, kemudian Thierry Henry 2003 23 assist. Kostic di 2021 ini total 22 assist. Itu gila loh, Kostic itu left back. Jadi kita bisa punya 3 pemain yang top assist nih, punya Kostic, punya Barella, punya Hakan Calhanoglu. Kakaknya kayaknya nggak heran kenapa Simone Inzaghi sangat pingin si Kostic segera bergabung. Lalu ada nih teman-teman, grafik the cutback kings. Cutback itu umpan tarik. Raja-rajanya umpan tarik di 5 liga besar Eropa dari 2017 sampai dengan 2021-2022, berarti sampai dengan tahun ini. Ada Raheem Sterling di situ, jumlah cutbacksnya 22, asisnya 3. Ada Mbappe, total umpan tarik, cutbacks itu umpan tarik ya teman-teman, 20, asisnya 5. Ada Jordi Alba 22, kemudian ada Leroy Sané juga. Nah, ada Kostic. Dia sama Theo Hernandez nih. Pemain yang masuknya left back. Kalau kayak Sterling, Mbappe gitu kan. Oh, Jordi Alba juga left back nih. Misalnya wing back. Ada Sané, Bernardo Silva gitu. Nah, Gnabry itu semua pemain-pemain menyerang. Tapi berarti kita bisa bandingin Jordi Alba 22 kali umpan tarik 8 assist. Kostic 15 umpan tarik 1 assist. Sementara Theo Hernandez 13 umpan tarik 4 assist. Jordi Alba gokil juga ya. Tapi kita bisa lihat dong, penyerangnya sekelasnya Madrid siapa, penyerang sekelasnya Milan siapa. Jadi penyelesaiannya lebih luar biasa. Sementara si Kostic ini penyerangnya Andre Silva di Milan gak bisa apa-apa. Di Frankfurt dia bermain luar biasa, mencetak 22 gol dan mayoritas asisnya dari si Philipp Kostic ini. Jadi senang banget ngelihat si Philipp Kostic bisa segera ke Inter karena penyelesai umpan-umpannya dia. Ada Zeko, ada Lautaro. Semoga kita bisa, tapi striker kita juga, kalau striker sekelas Andre Silva aja bisa dimanjakan Kostic, apalagi striker kita nih kayak Dumfries udah mulai bisa crossing, Darmian di kanan juga bisa crossing. Kalau kita bisa dapat si Perisic bisa sih, tapi kan juga kelelahan. Lalu ada nih teman-teman, kemarin di pertandingan Arsenal lawan Liverpool, ada data statistik juga sejak 2018 siapa pemain yang paling banyak mencetak assist di 5 liga besar Eropa. Thomas Muller 64, Lionel Messi 47, kemudian pemain Liverpool ada Trent Alexander-Arnold 43, abis itu Kostic 42. Kostic ini klubnya semenjana, tapi dia torehan statistiknya bagus, makanya kita berharap banget si Kostic bisa. Gak heran sih Simone Inzaghi kepingin banget Kostic. Kostic main di level senior, diawali dari dia binaan klub Serbia nih namanya Radniki Kragujevac, gue gak tahu cara bacanya gimana. Terus dia ke Groningen, abis ke Groningen dia memperkuat klub-klub Jerman. Dia menghabiskan banyak waktunya di Jerman. Dia pernah main di Stuttgart, pernah main di Hamburg, dan kemudian di Frankfurt. Tapi semuanya klub-klub papan tengah nih. Dia belum pernah main di level tertinggi. Yang paling gue suka dari Kostic adalah statistiknya itu mengerikan sih. Dari WhoScore, dia 90 menit bertanding rata-rata 1,8 tackle, 0,9 intercept, 0,7 clearance. Artinya hampir 1 semua kan, kalau bahkan tackle 2. Jadi walaupun statistik menyerangnya bagus, statistik bertahannya dia juga gak jelek-jelek banget. Dalam 90 menit rata-rata 1,8 tackle, 0,9 intercept, hampir 1 kan. Kemudian 0,7 clearance. Jadi untuk ukuran pemain yang selama ini dibilang kemampuan menyerangnya bagus, ya ini kemampuan bertahannya juga gak jelek-jelek banget. Kalau teman-teman setuju gak nih si Kostic bermain? Semoga dia gak jadi flop kayak si Lazaro deh. Atau ternyata ini nyerang banget nih. Harusnya sih gak nyerang banget, karena di Serbia dia juga lebih banyak jadi fullback sih. Jadi fullback kiri, jadi kemampuan bertahannya harusnya bagus. Dan bagusnya di Frankfurt juga mainnya jadi pakai 3 back, 3-4-2-1. Itu yang paling utamanya lagi. Kalau kemarin Lazaro kan ketika di klub asalnya dia mainnya pakai 4 back, sementara di Inter pas lagi zamannya Conte 3 back pakai 4 back, pakai 3 back jadinya enggak kepake. Untuk teman-teman setuju Kostic diambil? Kita butuh banget pengganti Kolarov. Terus fakta menarik teman-teman. Dia di Frankfurt main jadi wingback, pakai 3 back kan, dia di wingbacknya yang di tengah, dan dia nomor punggungnya 10. Ini yang luar biasa. Ketika wingback dikasih nomor 10 itu berarti memang
ada sesuatu yang luar biasa dari diri Kostic, dan gue berharap Kostic bisa segera masuk supaya Perisic bisa istirahat atau Perisic bisa ganti-gantian jadi second striker sambil menunggu Korea cedera. Karena second striker bisa diisi Sensi sama Perisic nih berarti. Untuk teman-teman setuju Kostic segera bergabung atau punya ide lain selain Kostic untuk mengisi wingback kiri? Kita butuh pelapis Perisic, dan supaya Perisic juga nggak terlalu besar kepala nih, nggak mau perpanjang kontrak. Kalau ternyata Kostic bermain bagus kan Perisic ya udah deh, daripada gua nggak bisa lanjut di Inter atau gua adaptasi di klub lain kan lebih enak Perisic selanjut. Jadi musim depan Kostic Perisic yang akan mengisi posisi wingback kiri kita, dan di sisi kanan mungkin Cuadrado si muka tikus menyebalkan itu kalau bisa gabung ke Inter lumayan sih Cuadrado sama Dumfries. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet